Saya Indri Dwi Lestari sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi sosial anak. Faktor yang mempengaruhi sosial anak berkaitan dengan hubungan interaksi antara satu individu dengan individu lainnya. Manusia juga pada umumnya saling membutuhkan. Berkaitan dengan hal itu, perkembangan sosial manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosial anak. Yang kedua adalah kematangan. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis. Untuk mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Yang ketiga ada status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan keluarga dalam lingkungan masyarakat. Sehubungan hal itu, dalam kehidupan anak senantiasa menjaga atau sosial anak dan ekonomi keluarganya. Dalam hal tertentu, maksud menjaga status sosial keluarganya itu mengakibatkan menempatkan dirinya dalam pergaulan yang tidak tepat. Yang keempat ada pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan. Yang terakhir ada kapasitas mental atau emosi dan inteligensi. Kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan bahasa secara baik. Pada kasus tertentu, seorang jenius atau superior sukar untuk bergaul dengan kelompok sebaya, karena pemahaman mereka telah setingkat dengan kelompok umur yang lebih tinggi. Sebaliknya, kelompok umur yang lebih tinggi atau dewasa tepat menganggap dan memperlakukan mereka sebagai anak-anak. Oleh kalian itu, jika perkembangan ketiganya seimbang, maka akan sangat menentukan keberhasilan perkembangan sosial individu tersebut. Faktor yang mempengaruhi emosi anak. Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi anak prasekolah atau TK. Faktor ini dapat berasal dari dalam individu, konflik-konflik dalam proses perkembangan, dan sebab yang bersumber dari lingkungan. Harlock dan Lazarus menyatakan bahwa perkembangan emosi pada anak dipengaruhi oleh dua faktor penting, yaitu pertama, maturation atau kematangan. Kematangan yang telah dicapai dapat dioptimalkan dengan pemberian rangsangan yang tepat. Kedua, faktor lingkungan belajar. Faktor lingkungan dalam proses belajar berpengaruh besar untuk perkembangan emosi, terutama lingkungan yang berada paling dekat dengan anak, khususnya ibu atau pengasuh anak. Beberapa ahli psikologi menyebutkan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kematangan emosi seseorang. Pola asuh orang tua, temperamen, jenis kelamin, usia, perubahan interaksi dengan teman sebaya, perubahan interaksi dengan sekolah. Saya Dia Akila Tunisa akan memaparkan faktor yang mempengaruhi sosial emosional anak. Nah, ada 3 faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan emosi seorang anak usia dini. Yang pertama itu ada faktor hereditas. Nah, faktor hereditas ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak usia dini, termasuk perkembangan sosial dan emosi mereka, karena menurut hasil riset, faktor hereditas ini mempengaruhi kemampuan intelektual yang salah satunya dapat menentukan perkembangan sosial dan emosi seorang anak. Kedua, faktor lingkungan. Menurut Novan, Ardi dan kawan-kawannya, faktor lingkungan ini diartikan sebagai kekuatan yang kompleks dari dunia fisik dan sosial yang memiliki pengaruh terhadap susunan biologis serta pengalaman psikologis, termasuk pengalaman sosial dan emosi anak sejak sebelum ada
dan sesudah ia lahir. Faktor lingkungan ini meliputi semua pengaruh lingkungan, termasuk di dalamnya pengaruh keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu faktor umum. Nah, faktor umum di sini merupakan unsur-unsur yang dapat digolongkan ke dalam kedua faktor tersebut, yakni faktor hereditas dan faktor lingkungan. Nah, faktor umum merupakan campuran dari faktor hereditas dan faktor mengembangkan kecerdasan sosial. Faktor umum juga dapat mempengaruhi perkembangan anak usia dini, yakni jenis kelamin, kelenjar gondok, dan kesehatan. Ketiga faktor di atas dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan emosi seorang anak usia dini dengan dominasi yang berbeda-beda. Perbedaan dominasi faktor-faktor tersebutlah yang kemudian memunculkan adanya perbedaan pada masing-masing anak usia dini, atau lebih sering disebut dengan perbedaan individu. Kondisi yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak. Harlock mengungkapkan, kondisi yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak terdapat 3 kondisi utama. Pertama, kondisi fisik, yaitu apabila kondisi keseimbangan tubuh terganggu karena kelelahan, kesehatan buruk, atau perubahan yang berasal dari perkembangan, maka mereka akan mengalami emosi yang meninggi. Nah, kondisi fisik yang mengganggu yaitu ada kesehatan yang buruk yang mana disebabkan oleh gizi yang buruk, gangguan pencernaan atau penyakit. Kemudian ada juga kondisi yang merangsang seperti penyakit kaligata atau eksim. Kemudian ada gangguan kronis seperti asma. Dan yang terakhir ada perubahan kelenjar. Kedua, kondisi psikologis. Kondisi psikologis dapat mempengaruhi emosi, antara lain tingkat inteligensi. Anak yang tingkat intelektualnya rendah rata-rata mempunyai pengendalian emosi yang kurang dibandingkan dengan anak yang pandai pada tingkat umur yang sama. 2. Kegagalan mencapai tingkat aspirasi. Kegagalan yang berulang-ulang dapat mengakibatkan timbulnya keadaan cemas, sedikit atau banyak. 3. Kecemasan. Setelah pengalaman emosi tertentu yang sangat kuat, sebagai contoh, akibat lanjutan dari pengalaman yang menakutkan akan mengakibatkan anak takut kepada setiap situasi yang dirasakan mengancam. 3. Kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan yang berpengaruh pada emosi anak yaitu 1. Ketegangan yang disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus. Sebenarnya dalam konteks interaksi sosial, wajar, tetapi jika terus-menerus akan mengakibatkan timbulnya emosi dan akibatnya merusak hubungan sosial yang wajar. Nah, kekesalan yang amat kuat akan menimbulkan keinginan anak melukai orang yang berselisih dengannya. 3. Kondisi lingkungan. Itu 1. Ketegangan yang disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus. Dalam konteks interaksi sosial sebetulnya wajar, tetapi jika terus-menerus akan mengakibatkan timbulnya emosi dan akibatnya merusak hubungan sosial yang wajar. Kekesalan yang amat kuat akan menimbulkan keinginan anak melukai orang yang berselisih dengannya. Bahkan pada tingkatan pengendalian emosi yang rendah akan muncul keinginan membunuh. 2. Ketegangan yang berlebihan serta disiplin yang otoriter. Nah, disiplin apabila dipaksakan akan menimbulkan dampak buruk bagi pihak yang dikenalnya. Lama-kelamaan akan timbul keinginan orang untuk memberontak dan keluar dari aturan norma atau aturan yang ada tersebut. 3. Sikap orang tua yang selalu mencemaskan atau terlalu melindungi. Melindungi orang yang sangat disayang, baik, tetapi jika overprotective akan mengakibatkan penolakan dari orang yang disayangi. Dan sesungguhnya sudah menjadi sifat yang alamiah bahwa manusia tidak mau terlampaui dilindungi dan diatur oleh pihak luar. 4. Suasana otoriter di sekolah. Guru yang selalu menuntut atau
pekerjaan sekolah yang tidak sesuai dengan kemampuan anak akan menimbulkan kemarahan. Kemudian anak pulang ke rumah dalam keadaan kesal.